Assalamualaikum. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, kedua kelas silahkan pimpin doa. Baik anak-anak, hari ini apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Coba hari ini Bapak ingin tahu siapa hari ini tidak masuk sekolah ya? Sekolah. Ya. Coba pagi tadi sudah sarapan apa? Sarapan apa pagi tadi? Nasi goreng. Goreng. Apa lagi? Apa? Ketan. Wow. Apa lagi? Pisang. Nah ini bagus pisang. Nah, saran dari Bapak ya, kalau sarapan pagi itu usahakan jangan makanan yang goreng-gorengan, seperti nasi goreng, apalagi laksa, tambah ketan. Ketan itu kalau baca janganlah makan ketan. Kalau pagi itu usahakan sarapan cecak bubur, susu, buah-buahan, ya roti. Nah itu, karena lambung itu jangan terlaluan lah, jangan terlalu ekstrim lah dia makan pedas. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tematik. Tema kita hari ini peduli terhadap lingkungan. Coba sebelum kita mulai pelajaran, apa itu peduli terhadap lingkungan? Peduli terhadap lingkungan. Iya, menjaga lingkungan. Tadi itu? Menjaga alam. Ya, menjaga ekosistem betul. Apa lagi? Menjaga lingkungan dia tetap bersih. Ya, benar. Juga. Coba contohnya kalau kita di lingkungan sekolah. Membuang sampah. Ya, membuang sampah tempatnya. Ya, gotong royong ngapain? Ngapain? Nyamuk. Gotong royong membersihkan lingkungan. Kalau contohnya, kalau di rumah? Membersihkan tempat tidur. Lingkungan. Kalau di rumah, oke lah di rumah. Ya, membersihkan lingkungan rumah. Nah, kita paham ya. Sekarang kita mulai memasuki materi ya. Coba, ada yang tahu nggak dampak dari lingkungan kotor? Bisa membuat banjir. Ya, betul. Nah, Bisa coba. membuat kanker. Apa? Bisa membuat sakit. Membuat kanker? Bisa membuat sakit. Bisa kebakaran. Ya. Sekarang coba keluarkan ibu dulu. Kita mau masuk ke materi.
Dah? Oke. Ya, sebelum belajar, ya kita sedikit mulai. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ini kakak ada sedikit permainan. Ikuti apa yang kakak ucapkan, oke? Ya. Ikuti apa yang kakak ucapkan. Coba kau ucapkan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Nah. Lagi, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1. Nah, terima kasih. Ya, sekarang kita masuk. Peduli terhadap lingkungan. Nah, tujuan kita itu untuk peduli lingkungan itu pertama agar kita dapat menikmati lingkungan kita dengan nyaman dan indah. Apa sih pentingnya kita untuk menjaga lingkungan? Apa? Ya, supaya nyaman. Ya, lebih indah, lebih enak. Ya, supaya tidak sakit DBD. Nah, dampaknya dari penyakit itu tuh, dampak dari lingkungan kotor itu banyak penyakitnya dampaknya. Tempat perkembangan biak bakteri, kuman-kuman. Nah, sebelum itu kita masuk materi tentang pendalamannya lagi. Nah, sekarang kalian catat. Belum. Nanti kalian catat setelah kalian mengamati video ini tentang lingkungan. Catat lingkungan itu yang di video itu kita apa yang ada di situ. Terus apa dampaknya? Apa manfaatnya? Oke? Nah, sekarang kita amati video ini bersama-sama. Saya membuat sistem ini. Pertama, perhatikan video ketika kakak tanya, berapa tanya?
limbah dari itu. Nah, ini dampak dari lingkungan kotor. Dampak dari lingkungan kotor itu menimbulkan banyak penyakit. Coba kita bayangkan, seandainya ya di rumah kalian itu sampah plastiknya banyak. Coba di situ tempat perkembangan apa? Ya, perkembangan kan ya. Nah, nyamuk itu kan penyakit apa? Galak kan Terus menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara. Contoh pencemaran tanah itu yang mana? Itu bukan pencemaran. Contoh pencemaran tanah dari sampah. Daun bukan. Ada yang tahu? Itu jadi sampah organik. Pencemaran tanah. Contoh di pinggir jalan itu kan. Nah, biasanya Bapak perhatikan di lingkungan masyarakat ada sampah, pasti kan? Sampah plastik dibuang di jalan. Terus adalah dari oknum apa? Dia digali ini tanah, dipasang tanah itu, pasangkan sampah plastik ke tanah. Simpulnya. Nah, coba sampah plastik itu tuh terurai enggak? Enggak kan? Itu menyebabkan polusi pencemaran tanah. Kalau air, kalian tahu? Air? Ada yang menjadi nyamuk. Kan pencemaran. Menimbulkan pencemaran. Menimbulkan api dalam air. Kan? Kalian tahu? Contoh pencemaran air. Contohnya di pabrik. Itu kan ada limbah-limbah cair kan? Langsung dibuang ke sungai. Itu biasanya di daerah perkotaan. Itu yang buang sampah di air. Iya. Contoh limbah cair itu cecak bekas dia buat apa namanya itu? Buat makanan ini, buat pabrik roti. Itu ada kan sampah cairan. Nah, dibuanglah dia di limbah, di got, di sungai, tercemar. Coba apa dampaknya bagi ikan? Tidak tahu? Sakit. Badan mati. Ikan terkontaminasi oleh Sampah. zat-zat berbahaya. Kalau udara, Corona. ada yang tahu? Udara tercemar dengan paparan. Kan? Contoh udara, polusi udara. Ada yang tahu pencemaran udara? Banyak api. Debu, yang masuk debu. Ya, coba contoh. Ya, asap. Asap dari apa? Asap dari api. Sampah. Kalau yang ini, kalau yang bukan, asap dari kendaraan. Terus apa lagi? Udara. Asap dari? Ya, sampah bisa juga. Sampah. Oh, mana ada yang mau kasih? Coba, ada yang tahu? Paling banyak di Indonesia ini yang menyebabkan polusi udara itu dari kendaraan bermotor, mobil, rokok juga. Tapi paling besar itu dari pabrik. Pabrik ini pabrik getah, pabrik ya minyak sawit, pabrik apa namanya itu? Kertas. Kertas nggak ada. Kertas nggak ada. Pabrik. Apa satunya? Nah, yang ketiga mengganggu keindahan lingkungan. Nah, coba kita bayangkan seandainya di lingkungan sekolah kita banyak sampah, nyaman nggak kita? Nyaman kan? Seandainya di ruang kelas kita ini sampahnya numpuk, nyaman nggak kita belajar? Enak nggak? Nyium baunya? Nggak enak ya? Nah, terus lanjut. Mengganggu ekosistem alam. Contohnya apa?
semalam. Ada yang tahu? Contohnya di iya memang sampah. Kalau semalam mengganggu habitat hewan. Kalau di darat, ya. Kalau di darat itu hewan seperti di darat dulu. Kalau di darat itu berarti hewan seperti nah di lingkungan kita kacang, kambing, sapi, apalagi kerbau. Pernah nggak kalian lihat sapi makan kantong? Ada kan? Kambing makan kantong. Nah itu cemar itu sudah. Jadi hewan yang tidak sehat lagi apa yang makannya? Kantong yang makannya. Kalau di laut, atau di sungai? Iya, nggak usah sembarang. Pernah tidak kalian kalau di lautan, pernah tidak kalian lihat ikan atau penyu? Penyu tersangkut jari. Ada kan? Ada kan berita penyu itu, bukan penyu sih, lumba-lumba itu lehernya itu kena jaring-jaring tersangkut sampai luka jalan leher. Pernah kan? Nah, terus yang selanjutnya menyebabkan banjir. Pernah tidak di sekolah kita banjir? Pernah? Apa penyebab? Hujan itu. Nah, selokan tersumbat. Kalau tersumbat, menyebabkan banjir. Dan kasih airnya untuk keluar. Nah itu dampak dari lingkungan kotor tadi. Nah sekarang kita dampak dari lingkungan bersih. Nah, ada mencegah penyebaran penyakit. Kalau lingkungan kita bersih, tidak kati penyakit. Coba penyebab dari penyakit demam berdarah itu apa? Bukan. Nyamuk itu sukanya lingkungan apa? Terus lanjut. Terhindar dari banjir, ya hindar. Kalau lingkungan kita bersih, terhindar dari banjir. Lanjut selanjutnya mengurangi polusi udara. Apa yang bisa mengurangi polusi udara? Sampah. Coba yang menghasilkan oksigen paling banyak ini apa di alam? Iya, pohon. Pohon itu menghasilkan oksigen. Semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen. Lanjut. Membuat lingkungan nyaman dan layak dihuni. Lingkungan bersih, nyaman, lihat enak dipandang, nyaman kita belajar, nyaman kita istirahat. Selanjutnya tempat tinggal jadi indah dan nyaman. Mana nggak kalian nengok rumah siapa sih kawan kalian atau siapa rumahnya kotor? Coba enak tak dilihat? Nah sekarang ada yang paham sampai sini? Paham kan? Ya. Nah, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Sekarang kita berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang kalian buat apa manfaat dari lingkungan bersih dan kotor. Diskusikan. Kakak kasih waktu 5 menit. Dampak dari lingkungan kotor, bersih. Ya berapa yang kalian sebutkan? Nanti kita diskusikan sama-sama. Apa dampak dari lingkungan kotor dan lingkungan bersih? Iya.
Di satu kelompok satu kertas, isinya sama-sama isinya. Coba kamu diskusikan lewat diskusi. Dampak dari lingkungan kok. Kami bagi penyakit, udara tidak sehat. Manfaat dari lingkungan bersih dan kotor. Apa tadi manfaat dari lingkungan bersih apa? Manfaat dari lingkungan kotor apa? Ada yang tahu? Kan kita masalah harus tahu. Belum. Kau tadi kan sudah kita bahas. Jangan lupa. Tanya dampak dari lingkungan kotor. Timbangnya apa? Dampaknya tadi apa? Anjing. Pada penyakit. Oh, dampak lingkungan bersihnya apa? Ayo. Dampak dari lingkungan kotor. Apa dampaknya? Terus apa manfaat dari lingkungan bersih? Ayo diskusi, bukannya hanya diam. Ini nomor satu. Dah belum? Belum. Ayo diskusikan, Ajit dapat jawabannya yang bangunnya. Sama-sama kerjanya kan kelompok. Satu kelompok, kertasin satu, kalian diskusikan. Misalnya apa dampak dari lingkungan kotor dan apa manfaat dari lingkungan bersih. Dampak dulu dampaknya lingkungan kotor. Terus dapat menyebabkan apa dari lingkungan kotor. Kalau lingkungan bersih, apa dampaknya? Manfaatnya apa? Belum. Ini apa? Ini dari kotor. Ya, bebas. Nanti kita diskusikan sama-sama. Ya? Belum. Tinggal 1 menit lagi.
Nah ya? Ya, sudah. Coba dari kelompok 1. Kelompok 1. Oke lo. Apa dampak dari lingkungan kotor? Dapat menyebabkan ini. Kalau kelompok 2? Menyebabkan pencemaran alam. Oh ya. Kelompok 3? Menyebabkan pencemaran. Gimana apa? Pencemaran alam. Gimana? Alam atau lingkungan. Kalau manfaat dari lingkungan bersih, kelompok 3 apa? Ada yang tahu? Tidak menimbulkan penyakit. Ya, ini kedua. Mencegah penyebaran. Kamu ini tadi. Kalian. Kalau ini apa? Ya, enak dipandang. Nah, itu dampak dan manfaat dari lingkungan kotor dan bersih. Nah, sekarang bagaimana sih kita menjaga lingkungan di sekitar kita? Nah, ini membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu bagaimana cara menjaga lingkungan kita. Membuang sampah pada tempatnya. Terus mendaur ulang sampah. Mendaur sampah. Mengurangi penggunaan sampah, membersihkan lingkungan secara rutin, menanam pohon dan tanaman. Nah, ini sudah pernah diajarkan. Coba membuang sampah ke tempat itu sudah pernah dilakukan. Nah, ya minimal kita tidak bisa menjaga, tapi kita bisa mengurangi. Contohnya gimana? Seandainya ada sampah, nggak bisa memegangnya, oke lah. Kita jangan buang sampah basingnya, Be. Sampah itu dulu, Be. Jangan buang masing-masingnya ya. Kalau mendaur ulang sampah, ada yang tahu bagaimana? Mendaur ulang sampah, Gibra. Gimana cara mendaur ulang sampah? Sampah itu kita manfaatkan untuk apa? Agar bisa layak pakai. Ayo, ada yang tahu? Coba, kakak tanya, kardus itu sampah bukan sih? Sampah. Nah, coba lihat di belakang. Lihat belakang ini. Itu terbuat dari apa itu? Kardus. Nah, itulah mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang berguna atau hiasan. Apalagi kalau dari sampah yang bisa daur ulang. Ada? Ya, dikreasikan. Botol air mineral itu bisa dimanfaatkan menjadi kotak pensil. Ya. Ya, mobil-mobilan bisa permainan. Apa lagi? Kalau ditirai itu apa namanya? Hiasan apa namanya? Hiasan origami. dari botol. Kalau dari jendela, hiasan apa? Hiasan tirai dari jendela. Nah, kalian lihat botol ale-ale itu nah, dibuat kayak bunga terus digantung di jendela. Nah itu mendaur ulang sampah. Dari sampah kita buat jadi hiasan jendela. Kalau mengurangi penggunaan sampah, apa contohnya? Ada yang tahu? Mengurangi penggunaan. Apa? Apa ya? Cara mengurangi penggunaan sampah. Coba. Yang kakak pegang ini apa? Coba kalau kalian bayangkan, setiap kalian di kantin membawa botol minum yang kosong ini, kalian isi es atau air putih untuk kalian minum tanpa menggunakan plastik atau kantong plastik. Itu sudah mengurangi penggunaan. Nah, terus apa lagi? Rena? Cara mengurangi sampah.
Coba, biasanya kalau kalian melihat ibu-ibu belanja itu sekarang biasanya bawa apa namanya? Kantong. Kan kita bisa manfaatkan apa namanya yang keranjang itu namanya keranjang. Nah, itu sudah mengurangi penggunaan sampah. Terus membersihkan lingkungan secara rutin. Nah, kita sudah terapkan di lingkungan sekolah, di kelas kan ada tiket kelas, di lingkungan sekolah ada tiket di sekolah, kantor, halaman, sudah kan? Kalau di rumah sudah dipakai belum? Kalau salsa di rumah ngapain? Masih gagal dong. Sama. Kalau alat? Kalau lagi? Nyapu. Kalau pahila? Aisyah? Halaman rumah. Kalau itu selanjutnya menanam pohon. Nah, menanam pohon ini. Menanam pohon dan tanaman. Kita kan ada setiap hari Jumat itu ada program kita itu membersihkan terus menanam tanam. Coba kita bayangkan kalau tidak ada pohon di lingkungan kita atau di tempat tinggal kita, ya terasa apa? Ngapalah sih? Kalau kita duduk di bawah papan itu terasa dingin, ada apa? Ada yang tahu? Karena pohon, ya emang. Karena pohon menghasilkan oksigen. Itulah membuat kenyamanan sampai tidur itu. Jam-jam. Sampai di sini sudah paham? Mengenai lingkungan? Sudah paham ya? Coba bagi tanya. Tanya. Aji, apa dampak dari lingkungan kotor? Dapat menyebabkan banjir. Kalau Gibran, dampak dari lingkungan bersih apa Gibran? Apa manfaatnya? Gibran. Loh, gue nggak tahu. Coba Iqbal. Lihat lingkungan yang indah. Oh, ada lagi? Coba sama. Manfaat dari lingkungan bersih. Enak dipandang. Enak dipandang. Mesya? Manfaat dari lingkungan bersih? Ya, tidak menimbulkan penyakit. Coba Goli, katanya nih. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan di sekitar kita? Bagaimana kali? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau Salsa, bagaimana Salsa? Bagaimana cara menjaga lingkungan kita agar tetap bersih atau nyaman? Bagaimana? Bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar kita? Salsa? Yo, mau sampah tempatnya? Mau sampah lagi? Apa lagi? Tanya. Apa lagi? Ya, bergotong royong membersihkan lingkungan. Apa lagi? Menjaga ya kok? Dengan cara? Merawatnya? Menanam pohon. Ya, oke. Ya, Bapak rasa
kalian sudah paham. Nah, sekarang di sini kalian kerjakan per kelompok. Ini ada pilihan ganda. Silakan dijawab. Jawab dan diskusikan. Yo, dijawab, diskusikan. Halo. Oh. Ya, cek Gibran. Belakang jajah. Belakang jajah. Dan belakang itu aja. Inilah kita. Oh ya. Jawabnya bergiliran. Kalau jawabannya merasa ragu, boleh didiskusikan. Karena jawaban dari meyakinkan. Nah, coba ini buat nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Kalau sudah kita tukar. Ya, kita koreksi sama-sama. Buat nama kelompoknya ya, buat nama kelompoknya. Aturan sudah? Sudah. Buka sini. Ini. Ya, coba kita koreksi bersama-sama. Soal nomor 1 ya. Nah, bagaimana kita harus menjaga
kebersihan lingkungan sekolah? Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Apa? Apa jawabannya? Lingkungan sekolah menjadi nyaman dan sehat. Ya, jadi jawabannya B. B. Nah, yang kedua, berikut sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan di rumah adalah ayo apa? Menanam. Membiarkan air menanam bunga di halaman rumah. Ya, menanam bunga di halaman. Yang salah, Yang benar, ayo, yang ketiga. Manakah kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan di bawah ini? Ayo kita membuang sampah di tempatnya. Iya, jawabannya A. Ada yang salah. Ya. Yang ketiga, mengapa lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit? Karena menjadi sarang kuman dan nyamuk. Ya, benar. C. Ada yang salah Pak? B. Ya, yang kelima ya. Apa manfaat menanam pohon di rumah atau di sekolah? Membuat udara segar dan lingkungan indah. Ya, membuat udara segar dan indah. Coba kan? Bapak juga loh, ada yang salah ada? Kayaknya ada yang salah. Ada. Singa, ada kelompok siapa nih? Ikan Pak. Kelompok siapa sih? Dua. Naila. Kelompok 1. C. Kelompok 1. Bukan yang salah. Nomor 2. Itu apa ya? Benar kan lah? Woi, benar kan? Benar tapi is. Maaf ya. Itu tangan dulu. Jadi pelajaran kita hari ini tentang peduli terhadap lingkungan. Kenapa kita harus peduli lingkungan? Karena kalau kita menjaga alam, tahu alam? Tahu. Alam pun menjaga kita. Ada yang tahu kalimat itu? Tahu. Tandanya apa? Misalnya teman tadi itu menanam apel sama. Ya, karena kita menanam pohon mangga. Pohon mangga kita tidak sekedar mendapatkan buahnya saja, tapi kita mendapatkan manfaat dari lingkungan itu. Misalnya kita mendapatkan oksigen dari pohon itu. Dapatkan udara segar. Ya, terus dilihat di lingkungan itu rasa nyaman, sejuk, indah. Nah, jadi kesimpulan pelajaran hari ini kita usahakan belajar juga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah menjadi kreasi seperti membuat gantungan kunci dari kardus, membuat tempat pensil dari botol. Ya, sebelum kita tutup, ada yang bertanyakan? Tidak. Ada ya. Jadi sudah paham ya untuk menjaga lingkungan? Ya. Manfaatnya? Sudah paham dari manfaatnya? Ya. Silakan bukunya disimpan. Sudah. Dulu. Sudah simpan bukunya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
guru yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan para ketua kelas.